Bismillah, akhirnya pesanan Redmi P2 saya sudah datang. Saya beli sama Smart Pen-nya ya. Dan total keluar uang 2,5 juta berarti ya. Tabletnya sendiri 2 juta kurang 1.000. Smart Pen-nya itu 700.000. Kurang 1.000 juga. Tapi kalau bundling dapat diskon 100.000 plus diskon lagi 100 ribuan dari marketplace. Oke, isinya aman. Cuma sedikit komplain sama Xiaomi Official Store. Selalu bubble wrap-nya selapis doang kayak gini. Kalau kardusnya penyok-penyok kayak tadi, bisa sampai kena loh ke kotak di dalamnya ya. Jadi mohon lebih diperhatikan lagi masalah kemasan, keamanannya. Bubble wrap-nya tipis banget, cuma selapis doang. Ya mohon maaf karena sebelumnya setahu saya nggak cuma selapis, lebih tebal. Dan kalau dibandingkan dengan official store brand lain, ketinggalan jadinya ya. Cuma satu varian setahu saya yang sejauh ini dijual. RAM dan storage termasuk konektivitasnya hanya WiFi only ya. Ini dia. Yes, teman-teman mungkin sudah tahu dia pakai prosesor Helio G100 Ultra. Nggak tahu advance-nya di mana. Tapi buat harganya sih memang menarik ya. Karena tablet-tablet lain belum ada yang pakai Helio G100 di harga segini. Apalagi ini kan Xiaomi yang terkenal juga punya beberapa hal yang patut dibanggakan dari price versus spec atau mungkin build quality-nya juga ya. Layarnya sendiri 11 inci dan sudah 2.5K untuk resolusinya. Kemudian punya quad speaker juga dan baterainya juga besar ya, 9000 mAh. Dan garansinya 15 bulan. Untuk pilihan warna ada ungu, hijau, dan abu ya, kalau nggak salah. Nih, penampakannya sendiri seperti ini. Mudah-mudahan bezelnya sama persis antara digambar dengan kenyataannya. Redmi P2. Dan ini Redmi Smart Pen seharga 699.000 normalnya. Ada dua tombol di situ. Oh iya, sudah Dolby Atmos ya untuk loudspeaker atau audionya. Yuk, sekarang kita buka dulu. Di dalamnya dibungkus dengan spoonbone kayak gini. Sudah lumrah kalau tablet ya. Warna ungunya nanti kita cek. Saya mau lihat dulu kelengkapan di bawahnya, di partisi-partisinya. Dapat charger, berapa outputnya ini? Maksimal 15 watt ya output dari chargernya. Oke. Kemudian dapat kabel data Type A to Type C dengan aksen warna putih di plugnya. Lalu di sini ada greeting, buku garansi, dan SIM ejector paling bawah, SIM ejectornya. Bukan SIM ejector, deng, nggak ada SIM-nya ya. Tray ejector aja ya. Ini dia tabletnya, segera kita lihat warna lavendernya. Lavendernya saya lihat memang tidak terlalu mencolok, masih mirip-mirip dengan silver. Itu yang membuat saya yakin memutuskan, udahlah beli yang lavender aja biar unik. Toh nggak terlalu mencolok ungunya juga. Mungkin kayak warna ungu di iPad Air, kalau nggak iPad 10 ya. Ini karena ini WiFi only, ini bisa pakai bodi logam tanpa harus ada garis antena maupun bagian bodi yang diubah jadi plastik sebagian gitu ya. Sekarang kita cek di sisi atas ada tray kartu buat micro SD, kemudian mikrofon dan juga volume rocker ya. Kita buka dulu traynya. Harusnya sih buat micro SD doang. Betul. Jadi ada bagian yang ditutup tuh yang harusnya buat SIM card. Mungkin ada yang versi LTE, tapi kalau versi LTE itu harus TKDN. Dan buat tablet harga segini, TKDN-nya harus hardware. Nah ini kan masih dibuat di Tiongkok nih, karena bukan perangkat dengan konektivitas seluler minimal 4G kan. Jadi masih bisa masuk impor jadi produknya. Ya, Xiaomi nggak mau ngerakit di Indonesia, karena mungkin secara hitung-hitungan nggak masuk mungkin ya kalau jual yang varian 4G. Kemudian kita lihat di sini ada tombol power dan dua speaker grill, lalu ada tulisan Dolby Atmos di situ. Ini berarti posisinya di kiri kalau lagi landscape ya, tombol powernya. Kemudian ya kamera depannya ada di sini. Jadi dia diposisikan untuk landscape ya kamera depannya. Jadi buat zoom udah nggak akan aneh sudut pengambilan kamera depannya. Dan di sini di sisi kanan ada dua set speaker grill lagi, port Type-C, dan masih ada jack audio 3,5 mm. Sisi bawah tidak ada apa-apa dan saya lihat di daerah kamera
maupun di kedua sisi lain tidak ada lubang buat mikrofon. Artinya mikrofonnya tunggal, jadi mungkin nanti harus dicek untuk perekaman audionya apakah terlalu mengambil suara sekitar. Karena kan kalau mikrofonnya tunggal rada susah buat noise cancellingnya. Hanya mengandalkan software atau AI paling ya. Nggak dengan dua hardware mikrofon, yang satu buat feedback, yang satu buat feed forward. Oke, saya nyalakan dulu. Sambil menunggu tabletnya menyala, kita buka dulu Redmi Smart Pen-nya. Ya, di sini ada tulisannya, ada Bluetooth-nya, mungkin buat memantau sisa baterai dari Smart Pen-nya ya. Harusnya sih buat connect atau buat nulis ke layar, nggak usah atau nggak perlu pakai Bluetooth, pakai medan magnet saja. Wow, ini dia pennya. Cuma ini yang berat di bagian atas nih ada apa saja? Oke, ada pensil nib-nya, ujung penanya buat pengganti, kartu garansi, dan quick start guide-nya yang tebal banget karena ini berbagai bahasa. Kita langsung keluarkan, yes, udah kelihatan port Type-C buat chargingnya, jadi tidak wireless charging ya. Nanti kita coba setelah tabletnya saya setup ya. A few moments later. Oke, segera kita masuk ke home screen dari Redmi Pad 2 ini. Yes, untuk bezel teman-teman bisa lihat ya. So far masih sesuai dengan apa yang digambarkan di sisi depan dari kotak kemasannya, tidak dibikin lebih tipis previewnya di sana. Ya, sudah pakai Xiaomi HyperOS 2.0.1 Android 15 dengan security update 1 April 2025. Storage 128 GB-nya sudah terpakai 20,5 GB. Kemudian, yes, spek lengkapnya bisa dilihat di sini. Helio G100 Ultimate itu octa-core maksimal 2,2 GHz. Kemudian interconnectivity ini yang mau saya cek nanti ya. Kebetulan saya habis beli sebuah smartphone Xiaomi juga. Nanti mau saya cek apakah bisa muncul di tablet ini entah notifnya, clipboardnya, atau bahkan bisa remote screen. Siapa tahu ya. Kalau clipboard bisa, notification juga bisa. Tadi saya nggak baca loh padahal. Di sini ada dua ya. Jadi clipboard dan notifikasi bisa ya kalau pakai Xiaomi account yang sama. Bisa sama watch juga tuh, cuma saya nggak punya kalau watchnya Xiaomi. Apakah ada fitur buat tablet? Nih, fitur for tablet yang kemarin juga ada di Redmi Pad SE 8.7 hanya buat horizontal app layout. Sekarang saya mau coba ya buka beberapa aplikasi. Lalu kita coba untuk multitaskingnya. Sedikit saja buat di video unboxing ini. Saya pengen tahu bisa split screen nggak? Kalau di tab gitu malah masuknya ke F-info ya. Saya pengen tahu cara split screen-nya. Gimana caranya buat bikin split screen? Sayangnya saya belum bisa cari settingan buat split screen, apalagi yang buat floating windows ya. Mudah-mudahan sih ada, karena kalau enggak, oh sayang sekali. Power yang dimiliki Helio G100 tidak dimanfaatkan buat split screen dan lain-lain. Gimana teman-teman? Lihat layarnya, lihat bodinya yang full metal. Tablet ini menarik sih kalau ngeliat speknya ya. Dan terutama dia juga dijual dengan padanan stylus pen-nya. Mudah-mudahan sudah ada baterainya. Yuk sekarang kita coba. Saya tekan ya. 3 detik, oke, sudah menyala sekarang. Kedip-kedip lampunya barusan. Apakah harus dari menu Bluetooth? Di pairing dulu. Yes, available. Redmi Smart Pen. Pairing. Oke, sudah pairing dan baterainya ternyata besar kok. 88% baru dicas sebentar. Oke, kita coba. Yes, sudah langsung. Kayaknya tadi juga sebelum pairing bisa sih kalau buat scroll-scroll, buat akses layar. Cuma mungkin nggak ketahuan sisa baterainya ya kalau nggak di pairing. Sama nggak bisa dipakai buat fungsi-fungsi kayak screenshot. Tadi saya tekan dan tahan yang tombol atas. Buat bikin screenshot sebagian. Write with screen off. This feature increases power consumption. Udah pasti lah. Scribe, write in any text field bisa on. Screenshot yang atas, tekan dan tahan. Kalau writing, press and hold the writing button. Oh, dia bisa langsung buka Mi Canvas ya. Kalau mau langsung coret-coret, cepat tinggal tekan dan tahan tombol yang bawah.
Mungkin untuk saat ini saya harus explore lebih dalam dulu sebelum banyak ngomong soal tabletnya. Cuma yang bisa disimpulkan adalah di banyaknya pilihan tablet 2 jutaan saat ini, sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Pertama, butuh nggak konektivitas 4G? Kalau tethering dari handphone bikin HP cepat habis baterai, maka kamu butuh yang 4G. Berarti bukan ini jawabannya. Jawabannya dari grup sebelah. Banyak banget tabletnya yang sudah 4G, 2 jutaan. Tapi kalau ngejar performa, ini menang karena pakai Helio G100 ya. Dengan layar yang lebih tajam juga, 11 inci tapi sudah 2.5K. Kemudian loudspeakernya 4. Kalau RAM sama aja, kebanyakan 4128. Yang merek sebelah ada yang 8256 sih. Tapi drawbacknya, tukerannya adalah prosesornya lebih lambat ya. Saya udah buatin videonya, tinggal tunggu tayang aja, Infinix Xpad 20. Kemudian kalau apa lagi ya, kalau baterainya ini besar 9000 mAh, mantap, walaupun pengisiannya tetap sih 15 watt saja. Sama ini, jangan lupa kalau beli tablet ini harus punya extra budget. Pertama, kalau butuh pen. Nah, yang brand lain tuh ada yang punya keyboard case. Kalau Redmi Pad 2 kelebihannya punya pen, walaupun harus beli lagi sekitar 600.000. Tapi tetap harus extra spend budget karena pertama ini kayaknya layarnya belum pakai anti gores. Sekalian beli yang anti gores yang Paperlike ya, biar pennya lebih mantap lagi dipakai, nggak terlalu licin dan ada feels kayak kertasnya pas disentuhkan. Kedua, beli casingnya. Ini belum dapat case soalnya. Saya sih anti pakai tablet tanpa casing ya, takut kenapa-kenapa. Apalagi ini bodinya metal. Metal tuh kalau kepentok sedikit dent gitu ya. Kalau plastik kan masih lebih lentur. Ya kalau nggak kencang banget sampai retak sih biasanya dia lebih tahan dari menimbulkan dent dibanding logam. Kemudian logam di tangan kerasa lebih sturdy, lebih kokoh, tapi mungkin juga kalau dipakai ngegame bisa kerasa lebih panas, lebih menyebar rata ya. Oke, sudah unboxingnya gitu aja dulu. Izinkan saya pakai dulu buat senang-senang tablet ini. Tapi kayaknya nggak saya bawa mudik karena belum punya casingnya. Ya, jadi ingat ini belum ada casing, belum ada anti gores, harus beli lagi. Tapi kalau butuh kencang performanya, layar lebih tajam dan ada tambahan Redmi Smart Pen yang bisa dibeli. Buat yang suka coret-coret, memang cari tablet yang terjangkau tapi bisa buat coret-coret rada serius. Mungkin ini jawabannya. Tapi kalau nyari konektivitas 4G, kemudian nyari yang ada keyboardnya, nyari yang sudah dapat case-nya, sudah terpasang anti gores, ya harus cek brand-brand sebelah ya. Oke, hatur nuhun. Saya yakin teman-teman udah pada pintar membandingkan harga versus value dan juga kebutuhan. Itu yang utamanya, kebutuhan sama budget ya. Jadi nggak usah mending mana lah, sesuaikan aja dengan kebutuhan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Hatur nuhun sudah menyimak video unboxing ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.